Ibu dan Bapak, saudara dan saudari sekalian, malam hari ini kita merayakan pesta kebangkitan Tuhan. Yang kita kenang tidak hanya Yesus bangkit mengalahkan kegelapan maut dan mengalahkan maut serta memberi kehidupan tidak hanya untuk dirinya, tapi kepada umat manusia. Tapi untuk konteks kita saat ini, kebangkitan Tuhan pada malam hari ini memberikan harapan baru. Harapan baru kepada kita sekalian yang sedang bersiarah di dunia ini untuk melakukan hal-hal yang dipercayakan Tuhan kepada kita masing-masing. Sambil meyakinkan diri kita masing-masing, kita adalah orang-orang yang dimeteraikan oleh Tuhan untuk pembaharuan hidup dan terus melangkah kepada tujuan-tujuan yang pasti. Kita juga diingatkan senantiasa bahwa oleh karena kebangkitan Tuhan, kita bangkit dari kelemahan-kelemahan kita. Kita bangkit dari kesalahan-kesalahan yang kita buat. Kita bangkit dari keterpurukan yang kita lakukan di dalam kehidupan, entah di keluarga maupun di tengah-tengah masyarakat. Ibu dan Bapak, saudara dan saudari, karena itu perlu dimaknai lebih dalam bahwa Allah yang terus mencari dan menemukan kita, Ia mengajari kita sekalian untuk tidak hanya sekedar pada akhirnya Ia sendiri menjadi tebusan, tapi tebusan itu harus berdampak pada perilaku hidup kita. Kita yang telah ditebus, kita yang telah dimeteraikan untuk menjadi orang-orang yang akan menikmati kemuliaan Tuhan, harus berdampak dalam seluruh kehidupan kita. Kita mesti menunjukkan karakter Kristus yang telah bangkit, Kristus yang telah memperjuangkan hidup kita, Kristus yang telah berjuang. Tapi kematiannya itu adalah kematian yang berharga. Kematiannya itu adalah kematian yang bermakna. Dan oleh karena kematiannya kita mengambil bagian dalam kematian sebagaimana yang dikatakan dalam bacaan kelima tadi. Dan oleh karena kebangkitannya kita bangkit bersama Dia. Ibu dan Bapak, kembali kepada konteks Allah saja dalam diri Yesus Kristus menganggap kita itu penting. Pernah dalam satu masa di konteks Papua ini, kadang-kadang mungkin bercanda atau serius. Orang bilang, epen kah? Terus orang bilang, cupen toh. Penting toh. Kok penting kah? Iya penting. Kita ini penting. Kendati kita punya kelemahan. Seperti sebelumnya saya katakan, Yesus datang. Dia tidak memandang siapa Anda. Dia tidak membeda-bedakan siapa kita. Karena satu kata tadi, kita ini semua penting. Kita ini semua berharga. Kita ini semua agung. Itu yang sebenarnya Tuhan mau tunjukkan. Kalau Tuhan saya menyatakan bahwa kita penting, maka di antara kita tidak ada artinya kalau kita terus merendahkan orang lain dan menganggap orang lain itu tidak ada apa-apanya. Kalau itu kita lakukan, kita merendahkan Tuhan yang telah datang mau mengangkat martabat dan harkat manusia itu sendiri. Kenapa hari itu bisa terjadi, ibu dan bapak, saudara dan saudari? Kita kembali kepada awal kisah penciptaan. Awal kisah penciptaan itu Allah menjadikan semuanya itu baik. Dan karena itu kepada manusia itu Dia tidak hanya seperti berfirman. Dia tidak berfirman seperti menjadikan segala sesuatu. Jadi batu, jadi cacing, jadi samudera, jadi macam-macam. Tapi Dia menjadikan manusia itu dengan tangannya sendiri. Dia membentuknya. Dan setelah itu apa yang Ia lakukan? Dia bukan lagi berfirman, tapi menghembuskan rohnya. Rohnya itu yang dihembuskan kepada manusia. Dan karena sejak awal manusia itu adalah kudus. Untuk kekudusan itulah yang Allah hadir dan memurnikannya kembali.
ketika manusia itu lalai dan jatuh ke dalam dosa. Ibu dan Bapak, dalam konteks inilah kita mesti mengerti betapa berharganya manusia. Allah sendiri harus berjuang untuk mengembalikan martabatnya sendiri. Martabatnya sendiri yang sudah diberikan sejak awal mula. Dan karena itu ketika manusia jatuh, ia datang memperbaiki dan akhirnya ia sendiri. Sebelumnya melalui nabi-nabi, ia sendiri harus datang melalui Yesus Kristus putranya. Maka itu ibu dan bapak, mari saling menghargai, saling mencintai, saling menyayangi. Karena ketika kita mencintai dan menyayangi, yang kita lakukan adalah kita mencintai dan menyayangi Tuhan. Ketika kita menolong orang yang susah, yang kita lakukan adalah menolong Tuhan yang hadir dalam kesusahan itu. Ketika kita membantu menyelesaikan masalah orang, kita menyelesaikan Tuhan yang sedang hadir dalam kesulitan yang dihadapi oleh orang itu. Dan harus kita sadari, kadang-kadang Tuhan harus menguji ketulusan kita dalam setiap perkara yang dimunculkan. Ibu dan Bapak, kebangkitan Kristus memberi harapan, memberi kekuatan, memberi anugerah untuk kita melangkah dengan pasti bahwa apapun kita telah ditebus menjadi orang-orang yang kelak akan mulia dan agung bersama Dia dalam kemuliaannya. Maka sekali lagi kembali, mari Bapak dan Ibu, siapapun Anda, siapapun kita, dengan latar belakang hidup kita apapun itu, kita telah ditebus. Tuhan hanya butuh, mari, buka hati, buka pikiran, buka cara pandang, untuk kembali menyatu dengan Tuhan. Kalau kemudian kita terus terjebak, itu karena kita yang tidak mau, bukan karena Tuhan. Semoga permenungan malam hari ini kita diingatkan senantiasa. Pertama, Allah yang mengasihi, menuntut kita untuk taat dan setia, dan membuka wawasan kita, mengingatkan kita bahwa Anda dan saya adalah penting. Adalah penting. Adalah penting. Semoga demikian. Amin.